Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala bis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fatir ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada 3 kelompok umat Islam di dalam kaitannya dengan Al-Quran. Pembagian ini merupakan sesuatu yang harus kita jadikan sebagai pelajaran. Pelajaran apa yang harusnya kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Allah terhadap Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami warisi Al-Quran ini kepada hamba kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan Al-Quran ini kemudian masing-masing kita umat Islam berbeda-beda mensikapinya. Kata Allah, yang pertama, faminhum zalimun linafsihi. Ada sebagian di antara mereka, di antara kita, terhadap Al-Quran ini menzolimi dirinya. Di sini Allah mengatakan dengan ungkapan kata-kata zolimun li nafsihi. Zolim di sini maknanya adalah lawan dari kata adil. Adil dalam bahasa Arab maknanya adalah wad'u syai'in fi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Semahal apapun sepatu yang kita beli, dia nggak akan diletakkan di atas kepala. Itu adil. Peci yang kita pakai mungkin harganya tidak seberapa, tapi selalu berada di atas. Punya anak 3-4, tentu kita berbeda-beda memberlakukannya. Ada yang jajan yang mungkin sehari sekian, tergantung kebutuhan. Itu namanya adil. Dan adil itu nggak mesti sama. Wad'u syai'in fi mahallihi. Lawan dari kata adil adalah zolim. Nah, Allah katakan dalam ayat ini terhadap Al-Quran, di antara kita umat Islam, faminhum zolimun li nafsi. Ada yang menzolimi dirinya. Artinya apa? Artinya tidak melakukan Al-Quran sebagaimana mestinya. Makanya di dalam tafsirnya Wahbah Al-Zuhaili, di dalam kitab tafsir Al-Munir, ketika menjelaskan mana ayat ini, beliau katakan
Zalimun li nafsihi itu adalah orang yang sangat sedikit interaksinya dengan Al-Quran. Jadi kalau kita bacanya seharian sedikit, bahkan mungkin ada yang setahun sekali ketemu Al-Quran, maka kelompoknya menzolimi diri kita ya. Karena kita tidak meletakkan Al-Quran sebagaimana seharusnya. Ayat ini sebagai pengantar, nanti tema utamanya adalah i'jazul Quran, agar kita semangat. Kelompok yang kedua kata Allah, faminhum zalimun li nafsihi, yang pertama. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Muqtasid ini maknanya mutawasid. Kelompok yang kedua yang ada di tengah-tengah. Interaksinya dengan Al-Quran lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang pertama. Ukurannya mungkin berbeda-beda Bapak sekalian. Kalau orang yang sehari-hari berinteraksi dengan Al-Quran, ingin menegaskan dirinya sebagai hufazul Quran, penghafal Al-Quran, mungkin mayoritas waktunya dihabiskan untuk murojaah dengan Al-Quran. Kita punya santri yang khusus tahfizul Quran 24 jam, ya hari-harinya memang yang keluar adalah ayat-ayat Allah. Tapi kalau kita ambil pukul rata kita masing-masing, kira-kira ukurannya seperti apa mutawasid ini? Ya minimal 1 juz sehari yang harus bisa kita baca. Lalu kita tanya sekarang, berapa sehari kita membaca Al-Quran? Kalau belum 1 juz, maka khawatir kita masuk dalam kelompok yang pertama. Faminhum zolimun li nafsihi. Berarti kita masih menzolimi diri kita terkait dengan hubungannya dengan Al-Quran. Karena kalau 1 juz itu kan Bapak sekalian 10 lembar. Ya, 10 lembar, 20 halaman. Maknanya kalau kita baca dibagi 5 saja, sesungguhnya ringan. Habis sholat kita baca 2 lembar, 4 halaman, ringan. Maka 1 hari kita bisa membaca 1 juz. Kalau 1 juz 1 hari berarti kita bisa mengkhatamkan 1 kali dalam satu bulan. Kan sederhananya begitu hitung-hitungannya. Tinggal bagaimana tingkat kontinuitas kita terhadap bacaan Al-Quran. Dan itu yang terbaik. Karena Rasulullah mengatakan amal yang terbaik itu bukan amal yang banyak kemudian ditinggalkan banyak lagi, bukan. Yang terbaik kata Rasulullah adalah khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang dibacakan dilakukan secara kontinu, adwam, wa in qalla, meskipun dilakukan sedikit-sedikit. Jadi kontinuitas yang penting, mustamirah. Jadi jangan Ramadan kita kebut sampai sekian juz, sampai sekian khatam, kemudian masuk Syawal baru ketemu lagi Ramadan dengan Al-Quran. Bukan begitu. Karena di situ nggak ada kelanggengan interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, makanya kata Allah yang kedua, wa minhum muqtasid. Kelompok yang kedua. Dalam surat Fatir ayat yang ke-32 tadi. Dan kelompok yang ketiga kata Allah, summa awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Kelompok yang ketiga adalah yang terbaik. Mereka yang hari-harinya selalu berpacu dengan nilai-nilai kebaikan bersama Al-Quran. Mungkin ini kelompok anak-anak kita yang hari ini memang dipilih oleh Allah hidupnya untuk mendedikasikan menjadi hafal Al-Quran. Karena salah satu cara Allah menjaga Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah, sesungguhnya aku yang menurunkan az-zikra Al-Quran dan aku juga yang akan memeliharanya. Salah satu cara Allah adalah dengan menghadirkan di antara umat Islam ini orang yang fokus dengan Al-Quran, menghafalnya, mendalaminya, mentadaburinya.
Maka Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu, Bapak Ibu sekalian, sama dengan apa yang kita baca, yang kita lihat hari ini. Caranya dengan apa? Lahir generasi-generasi hufaz, termasuk Masya Allah pada hari ini juga banyak sekali anak-anak kita di pesantren-pesantren khusus ya, yang mereka fokus memang membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, kita mungkin belum ya, tapi harus ada cita-cita. Minimal kalau punya rezeki, bangun pesantren Al-Quran. Kalau nggak punya rezeki, minimal anak di antara anak-anak kita ada yang 1 atau 2 memang mereka kita fokuskan untuk Al-Quran. Karena Masya Allah Bapak sekalian, kalau ada di antara keluarga kita, anak kita yang nanti hafal Al-Quran, dengan sebab kontribusi apapun yang kita berikan, mungkin dana kita, waktu kita dan sebagainya, itu adalah aset ukhrawi yang luar biasa. Bahkan ada hadis khusus, orang tua yang melahirkan anaknya hafal Al-Quran, maka di surga nanti dialah yang akan memakaikan mahkota di atas kepala orang tuanya. Nggak ada keindahan, nggak ada kesuksesan kecuali bagaimana kemudian kita melahirkan generasi Al-Quran. Makanya penutup ayat itu kemudian zalika huwal fadlul kabir, kata Allah. Itulah keutamaan yang paling besar. Jadi keutamaan seseorang itu Bapak sekalian, logikanya dari ayat ini adalah sejauh mana orang itu mampu melakukan interaksi dengan Al-Quran. Keistimewaan seseorang itu adalah sejauh mana ukurannya, banyak atau sedikitnya dia berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan keluarga besarnya, tapi al-fadlu, keutamaan yang utama adalah, kata Allah, sejauh mana kita mampu banyak sedikitnya interaksi kita dengan Al-Quran. Ini tolak ukur kemuliaan kita. Makanya makhluk apapun ketika berinteraksi dengan Al-Quran dia mulia. Makhluk apapun, baik yang hidup maupun yang mati. Madinah, Mekah dan Madinah, kalau kita baca dalam sejarah Al-Asru Al-Arab Al-Jahili, Arab Jahiliyah, masyarakat yang sudah jahiliyah, kondisinya sangat tandus, kering, kerontang, tapi Masya Allah, ketika Al-Quran turun di 2 kota Al-Mekah dan Madinah ini, maka dia menjadi mulia. Al-Haramain, ya, 2 kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya Al-Quran, kota menjadi berubah. Saya juga ingat dulu kampung saya di Kampung Pendurenan itu dulu Pak ya, waktu kecil itu sangat tertinggal. Sangat tertinggal. Jati Asih, Pendurenan, Wadas itu tempat buang jin. Ceritanya begitu dulu. Alhamdulillah saya punya kakak ipar hafizul Quran, doktor tafsir ya, almarhum Dr. Ahzami. Masya Allah, saya yang sekarang ditinggalkan dengan keluarga besar merasa keberkahan dengan Al-Quran yang beliau bawa saat itu, tahun 83. Beliau sudah mengajarkan Al-Quran dan sebagainya. Kita rasakan keberkahan, kebahagiaan yang kita rasakan dengan Al-Quran diajarkan di lingkungan kita. Nah, ini menjadi bagian kemuliaan di saat kita dekat dengan Al-Quran. Siapapun, malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia di hadapan Allah dan dipilih. Kenapa? Karena dialah yang membawa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ramadan menjadi bulan yang mulia. Kenapa? Karena Ramadan diturunkan pertama Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran itu mulia. Maka insya Allah ya, walaupun mungkin kita nggak sebaik generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in, mari sesibuk apapun profesi kita, tidak boleh meninggalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Baik, ini sebagai pengantar sekalian terkait dengan makna i'jazul Quran yang insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi penting sekali agar kita bisa masuk minimal kelompok kedua. Kalau nggak bisa kelompok ketiga, minimal tadi wa minhum muqtasid. Ini kelompok yang kedua.
Ya. Karena ini langsung Allah yang memfirmankan. Dan 3 kelompok ini, kata Al-Bahwa Al-Zuhaili, semuanya masuk surga. Karena beriman. Ini kaitan dengan Al-Quran. Cuma ada yang sedikit interaksinya, ada yang tengah-tengah, dan ada yang luar biasa. Tinggal kita mau milih yang mana terkait dengan posisi kita hari ini, hubungannya dengan Al-Quran. Atau jangan-jangan kita bukan yang zalimun li nafsihi, karena nggak sama sekali interaksi, nauzubillah. Nah, dengan tema pada pagi hari ini, kita berharap mudah-mudahan minimal kita berada di kelompok yang kedua, interaksinya kita dengan Al-Quran. Apa tema yang penting ini, bos sekalian? Tema yang penting salah satu dalam kajian tafsir adalah tentang i'jazul Quran, tentang kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran ini, para ulama membagi ada 3 aspek. Kalau ditanya, di mana letak kemukjizatan Al-Quran? Jangan sampai kita salah memaknai makna mukjizat ini. Sebab mukjizat sendiri terambil dari kata-kata a'azza yu'izzu mu'jizatan, yang artinya bisa melemahkan. Jadi mukjizat itu datang ketika Nabi dan Rasul berdakwah. Tujuannya apa? Untuk melemahkan para musuh-musuh dakwah saat itu. Itu mukjizat, datang dan dia bisa melemahkan. Dan mukjizat ini berbeda-beda. Nabi Musa dapat mukjizat, Nabi Isa dapat mukjizat, Nabi Ibrahim dapat mukjizat, semua dapat. Lalu mukjizat yang terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita adalah Al-Qur'anul Karim. Ini berbeda nih. Kalau mukjizat nabi-nabi terdahulu itu hanya bisa dilihat dan dirasakan oleh orang yang seusia, sezaman dengan Nabi dan Rasul. Sementara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau sudah meninggal, kita sebagai umatnya sudah 14 abad yang lalu, kita tetap masih bisa merasakan kenikmatan mukjizat itu. Ini bedanya. Karena mukjizat Nabi kita Muhammad terakhir ini sudah mendapatkan jaminan dari Allah, dia abadi dan terus bisa dirasakan oleh manusia sepanjang zaman. Lalu pertanyaannya, kenapa kok mukjizat Nabi Muhammad berupa Al-Quran? Kalau Nabi Musa punya tongkat, ya, Nabi Isa bisa menghidupkan dan sebagainya, kenapa Nabi kita Muhammad Al-Quran? Jadi mukjizat itu, Bapak sekalian, Allah turunkan itu melihat situasi kondisi masyarakat pada saat itu. Orang Arab jahiliyah pada saat itu diapit oleh 2 kekuatan besar. Ada bangsa Romawi, ada bangsa Persia. Romawi saat itu punya kekuasaan di dalam bidang militer, maka disebut sebagai Al-Quwah Al-Askariyah. Itu Romawi itu. Maka dia banyak melakukan ekspansi, perluasan, penjajahan daerah-daerah sekitarnya. Itu Romawi. Sementara Persia di sebelah kirinya ini punya kekuatan tentang perkembangan filsafat. Maka kalau kita belajar filsafat, Plato, Aristoteles, itu banyak muncul dari sini, pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang agak nyeleneh. Nah, Arab di tengah-tengah, dia tidak punya kekuatan sebagaimana Romawi, namun juga dia tidak punya kekuatan perkembangan ilmu. Memang terbelakang Arab itu, terbelakang. Tapi dia punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh bangsa Romawi dan Persia. Dalam bahasa Arabnya disebut sebagai fasohatul kalam. Nah ini kelebihan orang Arab itu, fasohatul kalam. Dia punya kefasihan di dalam berbahasa, sehingga budaya yang muncul di lingkungan Arab pada saat itu adalah budaya sastra. Budaya sastra. Makanya setiap suku itu setiap tahun mereka melakukan apa, kayak kita itu musabaqah setiap tahun. Suku Khadra, suku macam-macam mengirimkan para sastrawan-sastrawannya, kemudian lomba membaca puisi sastra. Yang puisi-puisi itu kalau yang terbaik itu nanti digantung di dinding Ka'bah yang namanya Al-Mu'allaqat.
Tahun besok ada puisi yang bagus lagi, diganti lagi. Artinya budaya Arab itu budaya sastra. Maka mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita bukan dalam bentuk barang, tetapi dalam bentuk Al-Quran yang mengandung bahasanya luar biasa. Jadi Al-Quran ini senjata Rasulullah untuk mematahkan budaya Arab yang memang sastrawan luar biasa. Maka ketika Al-Quran datang, mereka takjub luar biasa. Karena susunan bahasa itu ternyata, Bapak sekalian, kalau kita belajar nahu, sorof gitu ya, balaghah, Masya Allah, Arab Al-Quran itu susunan bahasanya simple, singkat, padat, tapi punya makna yang sangat luas. Makanya satu ayat yang dikaji oleh para ulama tafsir dengan berlatar belakang pendidikan yang berbeda-beda, dia menemukan mutiara yang berbeda dalam satu ayat yang dia temukan. Makanya kan tafsir bervariasi ya. Ada tafsir dakwah, tentang politik, tentang ekonomi, macam-macam. Padahal ayatnya sama. Cuma yang kaji berbeda latar belakang ilmunya. Itulah kekayaan ayat-ayat Allah, karena dia firman Allah. Wajar kalau kemudian mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi kita itu berupa Al-Quran, bukan tongkat, tapi Al-Quran. Sebagai apa? Untuk bahan senjata Rasulullah, mematahkan para kafir Quraisy yang pada saat itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka dengan petunjuk beriman, seperti Sayyidina Umar bin Khattab ya. Masuk Islam karena mendengar ayat-ayat Allah dibacakan oleh adiknya. Sebagian ada yang menantang, wah ini Rasul Nabi ini majnun, gila, kok bisa menyusun bahasa-bahasa seperti ini, beda dengan puisi-puisi yang saya susun. Mereka hatinya sesungguhnya mengakui bahasa Al-Quran itu dahsyat sekali, berbeda dengan puisi yang dia buat. Hatinya mengakui, tapi karena ada sifat yang namanya al-kibr, sombong, merasa senior, merasa terhormat, maka dia tidak menerima tentang keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lalu di mana sekalian bentuk kemujizatan Al-Quran itu, di mana letaknya? Ada 3. Yang pertama, kemujizatan Al-Quran dari aspek bahasa, atau yang disebut sebagai al-i'jaz al-lughawi. Ini bahasa yang pertama. Jadi Al-Quran mujizat bukan dibakar, kemudian dimasukin ke air, diaduk, diminum biar jadi obat, bukan itu. Salah, nggak ada hadisnya. Kemujizatan Al-Quran yang pertama dari aspek bahasanya, yang disebut al-i'jaz al-lughawi. Yang kedua, kemujizatan Al-Quran dari aspek ilmunya, informasi yang diberikan oleh Al-Quran, yang disebut sebagai al-i'jaz al-ilmi. Dan yang ketiga, bentuk kemujizatan Al-Quran dari segi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, atau yang disebut sebagai al-i'jaz at-tashri'i. 3 ya, al-i'jaz al-lughawi, al-i'jaz al-ilmi, dan al-i'jaz at-tashri'i. Ini bentuk kemujizatan Al-Quran. Bisa dibaca di buku Al-Mabahis fi Ulumil Quran, karya Dr. Manna Al-Qattan. Sudah ada terjemahannya. Beliau membagi arti 3 bentuk itu. Kita jelaskan pagi hari ini satu saja. Yang pertama, kemujizatan Al-Quran dari segi bahasa ini, bos sekalian, ditandai oleh 4 hal. Bahwa Al-Quran mengandung kemujizatan dari aspek bahasa ditandai oleh 4 hal. Hal yang pertama adalah bahwa bahasa Al-Quran tidak bisa ditiru oleh siapapun. Kenapa? Karena dia kalamullah, karena dia firman Allah, karena dia keluar dari hak zat yang maha pencipta, yaitu Allah. Maka firmannya pun tidak akan bisa ditiru oleh siapapun, termasuk oleh orang Arab, di mana Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa mereka. Mereka nggak bisa niru, Pak. Jadi kalau orang Arab itu kelebihannya fasohatul kalam, itu berbeda dengan bahasa Al-Quran. Mana dalilnya? Dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan Muhammad,
La inijtama'atil insu wal jinnu, seandainya manusia dan jin dikumpulkan. Jadi bukan hanya manusia, jin dan manusia dikumpulkan untuk apa? Ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an, mereka didatangkan untuk membuat Al-Qur'an, kata Allah, la ya'tuna bimislihi, mereka tidak akan bisa membawa seumpama Al-Qur'an, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun sebagian mereka dengan sebagian lainnya saling tolong menolong. Jadi tantangan Allah ini nggak cukup manusia, termasuk bangsa jin sekalipun, kalau manusia berkumpul untuk membuat Al-Quran, kata Allah, la ya'tuna bimislihi, nggak akan bisa. Makanya tuh sastrawan dulu pada buat ayat, tapi aneh kedengerannya. Tapi kalau Al-Quran kan nikmat, indah gitu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Kayak puisi, kayak prosa, tetapi berbeda. Atau dalam ayat yang ke-23 dalam surat Al-Baqarah, kalau satu Quran ditantang nggak bisa, jangankan satu Al-Quran, satu surat saja nggak bisa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian masih saja ragu tentang apa yang aku turunkan, yaitu Al-Quran, kepada hambaku, kata Allah, fa'tu bisurah, datangin satu surat saja, nggak usah seperti Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, silahkan kalian ajak saksi-saksi kalian selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar jujur, benar-benar jujur. Nggak bisa mas kalian. Jangankan satu Al-Quran, satu surat saja mereka nggak akan bisa. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-23. Nah, jadi kemujizatan Al-Quran yang pertama dari aspek bahasa, dia tidak bisa ditiru, ya. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku dapat wahyu firman itu berarti dusta, kadzib, itu dusta. Kenapa? Karena Al-Quran tidak bisa ditiru. Itu yang pertama. Yang kedua, kemujizatan Al-Quran dari aspek bahasa ditandai, yang kedua, walaupun dia tidak bisa ditiru Bapak Ibu, tapi Al-Quran mudah dipelajari. Nah ini, dia tidak bisa ditiru tapi mudah dipelajari. Makanya anak-anak kita hari ini di pesantren, ya, ada yang SMP sudah hafal 17 juz, yang TK kok sudah bisa melafazkan surat-surat pendek, bahkan ada yang khatam menghafalkan 30 juz, Masya Allah, padahal bahasa uminya, bahasa ibunya bahasa Indonesia. Kenapa? Karena Al-Quran itu mudah dipelajari. Dan yang menggaransi kemudahan Al-Quran itu Allah. Di dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-17, Al-Qamar ayat yang ke-17, Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Yassaro, nah ini kalau kita belajar sorof, ada tasdidnya, yassaro, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran, ditambah dengan lam, ditambah dengan kod, walaqad. Arti ini kalau bahasa Indonesia Pak, takkid gitu ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran, kata Allah, buat siapa? Lizikri, buat mereka yang mau berpikir, buat mereka yang mau mempelajarinya. Pertanyaannya, fahal mim muddakir, apakah kalian mau mempelajari Al-Quran? Jadi kalau hari ini kita nggak bisa baca Al-Quran, itu bukan karena Al-Quran sulit, bukan, karena kitanya tidak mau untuk belajar Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir, ayat yang ke-17 dalam surat Al-Qamar. Bahkan garansi ini tidak cukup sekali oleh Allah untuk meyakinkan kepada umatnya, hambanya, ternyata diulangi lagi oleh Allah dalam ayat yang ke-22, diulangi lagi oleh Allah dalam ayat yang ke-32, diulangi lagi oleh Allah dalam ayat yang ke-40. Al-Qamar 17 ayat di 22, ayat 32, dan ayat yang ke-40, Pak.
Sama redaksinya, lihat. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Artinya apa? Artinya Allah benar-benar ingin menekankan Al-Quran itu mudah. Maka jangan sampai kalian hanya masuk kelompok yang pertama. Jadi kalau hari ini kita kesulitan belajar Al-Quran karena di waktu kecilnya kita nggak pernah belajar Quran, lidah kita sudah kaku, jangan berputus asa. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Apa hadisnya? Walladzi yaqra'ul Qur'an, barang siapa yang belajar dan membaca Al-Quran, wa huwa yatata'u bihi. Yatata'u itu terbata-bata, Pak. Kadang-kadang alif dibaca ain, shim dibaca sin, agak susah lidahnya karena ketemu Al-Qur'annya pada usia di atas 40 tahun. Gitu ya. Kan susah tuh kadang-kadang. Tapi kalau anak-anak kita yang sejak TK sudah alif, ba, ta, tha, jim itu enak. Tapi kalau yang sudah tua itu kaku, itu namanya terbata-bata. Kadang-kadang mad 2 harokat dibaca nggak sesuai dengan apa tajwid, ya. Nggak sesuai dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu apa? Tartil itu adalah memberikan hak huruf sesuai dengan haknya. Jadi tartil itu memberikan hak huruf sesuai dengan haknya. Kalau haknya ain, jangan dikasih alif. Kalau haknya shim, jangan dikasih sin. Itu nggak tartil. Tapi karena sudah belajar dan sudah tua, waktu kecil belum sempat belajar, kata Rasulullah, walladzi yaqra'ul Qur'an, siapa yang belajar Al-Quran dan dia terbata-bata, wa yata'u bihi lahu ajroni. Kalau kita kondisi seperti itu, kata Rasulullah, masih mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah al-ajrul masyaqqah. Pahala kita kesulitan, Pak. Sulit, kasihan kita. Kadang lidahnya susah, sudah keluh. Tapi kata Rasulullah, orang yang tetap semangat, dia tetap mendapatkan pahala kesulitan. Yang kedua, al-ajrut tilawah. Dia mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Itu ya. Jadi yang masih kesulitan tetap mendapatkan pahala. Tetapi yang lancar, walladzi yaqra'ul Qur'an, sementara yang dia belajar Al-Quran dan membacanya, wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir, suaranya enak, tajwidnya bagus, hafalannya banyak. Nanti kata Rasulullah, di hari kiamat, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan dikumpulkan dengan para malaikat. Masya Allah, nggak ada kenikmatan, Pak, ketika manusia yang punya nafsu dikumpulkan oleh makhluk Allah yang senantiasa tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu jadi jangan patah semangat untuk belajar Al-Quran. Selama masih ada hayat hidup, masih ada usia, masih ada kesempatan, apalagi masjid ini nyaman banget gitu ya, tinggal mendatangkan ustadz, belajar walaupun beberapa saat. Jangan sampai kita meninggal, kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Sangat rugi kita rasanya, sangat rugi. Baik, jadi yang kedua, i'jazul lughawi ini ditandai dengan dia mudah dipelajari. Ya, pertama tadi tidak bisa ditiru, kemudian yang kedua walaupun tidak bisa ditiru tapi dia mudah dipelajari. Dalilnya jelas tadi ya. Kemudian yang ketiga, i'jazul lughawi ini, kemujizatan Al-Quran dari segi bahasa ini, yang ketiga ditandai dengan kana Al-Quran adamul malal. Yang ketiga, bahasa Al-Quran itu adamul malal, tidak membosankan. Berbeda dengan buku-buku yang ditulis oleh manusia, sekalipun katanya ditulis oleh sastrawan, novel, apapun bahasanya, mungkin 1, 2, 3 kali kita senang bacanya, tapi 4, 5 kali rasanya bosan. Sudah baca, ceritanya sudah tahu, endingnya begini. Tapi Al-Quran beda, Pak, karena kalamullah semakin sering kita baca berkali-kali, beratus-ratus kali, justru semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Ini bedanya kalamun nas dengan kalamullah. Mana dalilnya? Di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau kita beriman itu jujur, iman kita benar, ketika disebut nama Allah bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan ayat Allah yaitu Al-Qur'an, apa? Bosan? Enggak. Zadathum imana. Imannya bertambah. Dia selalu merindukan adanya ayat Allah diperdengarkan. Orang rindu, Pak. Makanya kalau kita haji umroh gitu ya, sepanjang jalan toko itu selalu ada ayat, merindukan. Kalau iman kita benar. Tapi kalau iman kita nggak benar, ya nggak jujur, ya kita bosan, nggak enak, mengganggu, nggak mau tinggal di samping masjid berisik. Tapi kalau iman kita benar, insya Allah Al-Quran diperdengarkan, dia akan tumbuh kedamaian, sejuk, rasa cinta, dan semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ayat Al-Quran. Adamul malal, tidak membosankan. Berbeda dengan buku manusia. Nah, ini yang ketiga. Kemujizatan Al-Quran di segi bahasa. Yang ketiga, adamul malal, tidak membosankan. Kemudian yang keempat, al-i'jaz al-lughawi, yang keempat ditandai dengan, tadi yang pertama tidak bisa ditiru, kemudian yang kedua mudah dipelajari, yang ketiga tidak membosankan, yang keempat Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang apabila kita baca, Pak, pahalanya itu bukan surat per surat, bukan satu ayat kita baca satu pahala, bukan satu kata, satu makto, satu paragraf, satu pahala, bukan. Tetapi huruf demi huruf yang kita baca, itulah yang akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Dalilnya dalam hadis Rasulullah SAW. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, satu huruf, kata Rasulullah, lahu hasanatun, satu huruf dibalas dengan satu hasanah, satu kebaikan, satu pahala. Cukup? Belum. Wal hasanatu bi asri amsalihah, satu kebaikan tadi dilipat gandakan 10, Pak. Wala aqulu alif lam mim, kata Rasulullah, aku mengatakan alif lam mim bukan satu huruf, bal alif harfan, walam harfan, wa mim harfan. Artinya kita baca alif lam mim saja sudah mendapatkan 3 hasanah, kemudian lipat gandakan masing-masing 10, berarti kita mendapatkan 30 hasanah, 30 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya membaca alif lam mim saja. Apalagi kalau kita membaca satu lembar. Bagaimana kalau kita membaca 1 juz satu hari? Masya Allah. Jadi kalau begitu, ibadah kepada Allah yang tidak membutuhkan biaya dan ringan tapi berpahala sangat berat dan besar adalah tilawah Al-Quran. Ini perlu, Pak, kita programkan, ya. Perlu kita programkan di mobil, kalau kita ada supir macet, ya biar gak stres, baca Al-Quran, kan nikmat, ya. Menunggu istri memasak, baca Al-Quran. Pokoknya di ruang-ruang dimana kita senggang gitu ya, baca Al-Quran. Ya walaupun kita silahkan bervariasi, melakukan kegiatan apa saja biar gak bosan, tapi harus diselipkan tilawah Al-Quran di sela-sela hari-hari 24 jam. Jangan satu hari sama sekali tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Akan rugi kita dalam menjalani kehidupan ini. Nah, inilah bos sekalian, kenapa ini harus kita lakukan? Karena Rasulullah mensinyalir, mengadu di hadapan Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan. Ya Rabb, qala Rasul, ya Rabb, inna ummati hadzal Qur'ana mahjura. Jadi Rasulullah sudah mensinyalir bahwa nanti pada akhir zaman umatku akan menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang mahjur, sesuatu yang ditinggalkan. Jangan sampai kita masuk dalam kelompok ini, jangan sampai. Maka tadi saya pribadi mengajak diri saya, mari kita lekatkan hubungan kita dengan Al-Quran.
Caranya bagaimana? 5. Caranya 5, interaksi dengan Al-Quran. Yang pertama apa? Bitilawatihi, dengan membacanya. Dengan cara membacanya saja. Baik kita tidak paham maupun tidak memahami artinya, nggak ada masalah. Baca, sudah berpahala. Dengan memperhatikan adab-adabnya. Ya, menutup aurat, wudu, gitu ya. Kalau bersih, kalau perlu di tempat-tempat yang terbaik, tapi di mana saja, kecuali tempat yang dilarang. Yang pertama, bitilawatihi. Yang kedua, bitadabburihi. Kalau membacanya sudah lancar, coba sekali-kali bitadabburihi, renungkan. Baca terjemahannya. Apa sih yang dimaksud dari ayat yang kita baca? Walaupun itu nggak cukup. Karena Al-Quran itu banyak sekali kandungan-kandungan yang tidak cukup dibaca terjemahannya. Perlu ustadz yang betul-betul memahami tentang makna tafsir ayat itu. Itu namanya tadabbur. Jadi yang pertama bitilawatihi, bitadaburhi. Yang ketiga, kalau sudah bisa bitadaburhi, bitahfizihi. Coba mulai menghafal minimal surat-surat pendek. Jangan kita imam, di belakang kita ada istri dan anak yang dibaca kulhu lagi gitu. Sekali-kali, gak apa-apa, bagus kita membaca ayat-ayat yang lain sehingga termotivasi anak-anak kita. Ya. Jadi bitilawatihi, bitadaburhi, bitahfizi. Yang keempat bita'limihi. Kalau sudah punya kemampuan mengajarkan. Balighu ani walau ayah. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, walaupun kita hanya punya 1 ayat. Dan yang terakhir bi'amalihi, dengan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Ini yang ditulis oleh Yusuf Qaradawi. Cara kita berinteraksi dengan Al-Quran ada 5. Pilih mana saja. Bisa salah satunya, bisa berbarengan. Bitilawatihi, membacanya. Bitadaburuhi, merenungkannya. Bitahfizihi, dengan mengamalkannya. Bita'limihi, dengan mengajarkannya. Dan bi'amalihi, dengan mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan tema singkat yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan dan penguatan tentang pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Quran sesibuk apapun profesi kita hari ini. Mudah-mudahan dengan Al-Quran, maka insya Allah Pak, Al-Quran ini salah satu yang nanti bisa memintakan syafaat. Jadi puasa dan Al-Quran ini 2 ibadah yang nanti bisa memintakan syafaat di yaumil qiyamah. Kata Al-Quran, ya Rabb, wahai Tuhanku, hambaku dulu ini menahan tidur, senantiasa membaca aku, tolong ya Rabb, berikan syafaat kepada hambamu itu. Jadi ini satu amalan-amalan yang saya kira perlu kita tingkatkan terus, agar insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira ini, silahkan kalau ada yang mau diperdalam.